Gagasan perubahan terhadap UU 32, 2009 Jo ke UU Juni 2023 Jo agar lebih mampu menyelesaikan masalah lingkungan Indonesia. Disusun oleh Simeon Niko Sanjaya Saragih 30222102446 dan Arif Pratama 30222101158. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 32, 2009, Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU Juni 2023, memiliki tujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia. Namun, masih ada beberapa masalah lingkungan yang belum terselesaikan secara efektif melalui undang-undang tersebut. 1. Penguatan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Pasal yang diubah, Pasal 97 UU 32, 2009. Usulan perubahan, memperberat sanksi administratif, pidana, dan denda bagi pelanggar lingkungan hidup untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Teks usulan. 1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan atau denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 50 miliar rupiah. 2. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Pasal yang diubah, Pasal 70 UU 32, 2009. Usulan perubahan, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan mekanisme yang lebih transparan dan aksesibel untuk pelaporan pelanggaran lingkungan. Teks usulan. 1. Masyarakat berhak dan berperan dalam A. Pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme partisipasi yang transparan. B. Pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran lingkungan hidup dengan jaminan perlindungan hukum. C. Mendapatkan akses informasi lingkungan hidup secara mudah dan cepat. 2. Pemerintah wajib menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran lingkungan hidup dalam waktu paling lama 14 hari kerja. 3. Perlindungan lingkungan bagi pembangunan infrastruktur. Pasal yang diubah, Pasal 36 UU Juni 2023. Usulan perubahan, mengintegrasikan analisis dampak lingkungan, AMDAL, yang lebih ketat pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Teks usulan. 1. Setiap rencana pembangunan infrastruktur yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyertakan dokumen AMDAL yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan AMDAL. 4. Pemulihan lingkungan yang lebih efektif. Pasal yang diubah, Pasal 55 UU 32, 2009. Usulan perubahan, memperjelas dan memperketat ketentuan mengenai pemulihan lingkungan pasca kegiatan industri atau pembangunan yang merusak. Teks usulan. 1. Setiap pelaku usaha wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang terdegradasi akibat kegiatan usahanya. 2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dilakukan sesuai dengan rencana pemulihan yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan atau denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 25 miliar rupiah. 5. Pengelolaan limbah dan sampah. Pasal yang diubah, Pasal 60 UU 32, 2009. Usulan perubahan, memperketat pengelolaan limbah dan sampah dengan mewajibkan industri untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mendaur ulang limbah. Teks usulan. 1. Setiap pelaku usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah dan sampah yang dihasilkan dengan teknologi ramah lingkungan. 2. Pelaku usaha wajib mendaur ulang limbah yang dapat didaur ulang sebelum dibuang ke lingkungan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun, dan atau denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kesimpulan. Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas UU 32, 2009 Jo UU Juni 2023 dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Indonesia. Dengan memperberat sanksi, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengintegrasikan AMDAL yang lebih ketat, memperjelas ketentuan pemulihan lingkungan, dan memperketat pengelolaan limbah, lingkungan hidup di Indonesia dapat lebih terlindungi dan terkelola dengan baik. Sekian dan terima kasih.